Para pengunjuk rasa yang nampaknya mereka berusaha untuk mendekat ke gedung DPR. Next kita akan bersaing dengan negara-negara lain yang punya kualitas generasi yang bagus. Ya kalau kita bisa menjaga ini semua, ya persatuan dan kesatuan itu harus dijaga. Jangan kita berpikir beda terus ada perpecahan, perselisihan, itu tidak baik. Jelas Pramuka dari sejarahnya sudah andil, cinta tanah air, ya kan, berwawasan kenegaraan, ya kan, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Nah, untuk ke depan generasi ini penting dibangun dengan tadi yang punya jiwa integritas, komitmen dengan wawasan kebangsaan, ya, dan cinta tanah air, bela negara. Nah, ini dididik satu-satunya yang ada hanya di Pramuka. Nah sekarang ini kita kan kerjasama nih ya dengan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Sudah skepnya yang dulu, menteri yang lalu itu tidak mewajibkan. Sekarang kembali mewajibkan, ekstrakurikuler yang wajib. Ya karena Pramuka ini besar ya di Republik ini dan terbesar di dunia untuk Indonesia. Kurang lebih kekuatan kita, anggota kita itu 25 juta orang gitu ya. Nah ini kan kita didik untuk generasi muda yang akan datang yang mengisi negara ini ke depan yang lebih baik, harus lebih baik. Ya bagaimana lebih baik? Ya berkualitas, punya integritas, punya komitmen untuk bangsa dan negara ini gitu kan. Nah ini yang harus kita bangun dan pembangunan ini dilaksanakanlah di Pramuka dengan apa? Kita bekerja sama dengan stakeholder, kementerian, lembaga terkait gitu. Nah ini kita lakukan semua. Sampai saat ini kan Pramuka selalu hadir. Hanya memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, generasinya banyak kan, teknologinya. Nah itu yang kita harus adopsi itu untuk kita bagaimana itu menyampaikan pesan kepada generasi muda sehingga sekarang tidak hanya melalui pendidikan Pramuka saja, tapi dia melalui media-media elektronik dia bisa kenal bagaimana sih Pramuka itu, menanamkan satu kebanggaan sehingga mereka mau ikut ya, mau dan tahu sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan kepramukaan itu. Maka saya bilang pada generasi muda, semangat harus, ya kan? Gelorakan semangat itu penting. Cita-cita mutlak harus, ya kan? Raihlah cita-cita setinggi langit, ya kan? Karena tanpa cita kita gak ada arah, gitu kan? Nah, tapi tadi semangat. Terus kita harus mencegah, menjaga supaya cita-cita kita ini berhasil. Dengan apa? Ya kita menguasai hal-hal yang akan menghancurkan cita-cita kita ini, gitu loh. Orang per orang. Nanti juga secara organisasi, secara negara, akhirnya kehancuran yang ada gitu. Nah itu waspada apa? Salah satu tadi kan saya bilang budaya, teknologi masuk tadi kan. Ini merubah budaya-budaya kita daripada generasi muda, ya kan? Terus kita tidak boleh mengenal sejarah. Dengan teknologi harusnya kita bisa kenal sejarah dong. Ya lebih tahu kita ini dari siapa sih? Kakek kita dulu kayak apa sih? Ayah kita kayak apa sih? Generasinya harus tahu. Dan mereka akan menilai, oh saya sekarang sudah lebih baik. Ke depan namanya kemajuan satu negara. Jadi waspada tetap, semangat harus dibangun, kewaspadaan tetap. Ya. Belajar, menuntut ilmu kepadanya penting. Ya. Jadi kita harus raih cita-cita kita setinggi mungkin. Next kita akan bersaing dengan negara-negara lain yang punya kualitas generasi yang bagus. Ya kalau kita bisa menjaga ini semua, ya persatuan dan kesatuan itu harus dijaga. Jangan kita berpikir beda terus ada perpecahan,
perselisihan, itu tidak baik.